Halo semuanya, welcome back to my channel. Jadi pada hari ini saya bawa berkesempatan ya membuat video ini di sela-sela aktivitas saya yang cukup padat. Jadi seperti yang sudah kalian tahu ya, bahwasanya dalam beberapa hari yang lalu ini blockchainnya Terra atau Terra Luna ya, dan ekosistemnya ini diserang oleh sekelompok orang ya. Kalau saya bisa bilang ini mungkin kerjaannya dari para elit global ya, yang tidak suka dengan blockchain Terra ini sendiri ya, entah sikap dari ownernya ini sangat sombong ataupun algoritmanya Terra ini bisa diacak-acak ya. Namun kita harus bersimpati lah ya pada para investor yang telah menanamkan dananya di sini ya. Karena kalau kita lihat secara flashback ya, kita flashback. Terra Luna ini bukanlah koin micin ya. Terra Luna ini adalah koin yang berfundamental cukup bagus ya, karena dia bisa masuk ke dalam list 10 coin market cap bersama stablecoinnya yang bernama UST ya. Namun karena di dalam blockchainnya ini terdapat kelemahan di mana Terra Luna ini pair ya sama USD ya, saling terikat ya. Jadi para perusuh ini yang mengerjai si Luna ini mengetahui ya kelemahannya ya. Jadi mereka mendump USD-nya terlebih dahulu ya, kemudian Lunanya ini bisa mencetak banyak supply ya, sehingga Lunanya ini ketika mencetak banyak supply makanya harganya pun ikut menurun ya. Dari yang setahu saya, dari supply-nya dari yang beratusan juta itu bisa mencapai triliunan ya, makanya harganya itu jadi sangat sangat tidak bernilai ya. Dari harganya ini kalau kita lihat ATH-nya ini ada di 119 dolar ya. 119 dolar atau 1,7 juta. Sekarang dropnya hingga sampai ke Rp 0,1 rupiah ya, cukup sadis sekali kripto ini. Dan ini cukup membuat para investor kripto cukup apa ya, cukup tidak percaya lagi ya pada kripto. Apakah kripto ini memang adalah aset yang bisa dipercaya ataukah cuma ajang ruppulan kayak si Luna doang ya. Saya sebagai investor kripto, saya pun cukup shock ya, cukup shock dan cukup prihatin ya pada koin Luna ini sendiri ya. Karena kejadian yang ada di Luna ini ya mungkin saja bisa terjadi pada koin-koin yang lain ya. Kita tidak bisa mengira bahwasanya koin yang berfundamental bagus dan memiliki rank teratas rupanya bisa berakhir seperti ini ya. Makanya itu yang namanya the Fed ya, para elit global itu janganlah dilawan ya. Apalagi kita janganlah sombong menghina koin lain ya. Kita bilang koinnya itu 95% koin akan mati ya. Rupanya koinnya si Dokon ini yang mati duluan ya. Oke, sekarang kita akan melihat ya beberapa kerugian dari masyarakat Indonesia yang cukup bisa dibilang cukup banyak ya, tidak sedikit masyarakat Indonesia kita yang invest di sini dan uangnya ini yang mereka invest menjadi berkurang ya, ataupun mungkin sudah menjadi abu. Oke, kita lihat ini ada yang komen. Sakit, modal 20 juta sekarang jadi 200 perak. Sekian, buat permen aja kurang. 50 juta jadi 9.000 rupiah. Mental nggak aman, anjing emang. Saldo hilang 49 juta, tabungan selama kerja. Ulu hati rasanya perih, kepala nyut-nyut nggak karuan. Gua yang beli di 4,4 dolar 180 juta aja sekarang sisa 9 dolar. 15 jutaku hilang. 7 juta hilang satu malam. 180 juta loss. 50 juta hilang. 9,8 juta. 78 juta jadi 423 ribu. 140 juta. Rugi di Luna 105 juta. 70 juta. 200 JT berubah jadi asap. Hancur 15 juta aneh. Aduh, hilang 185 juta lenyap. Sisa cuma 3 juta. 7 juta tinggal 2.000. 200 JT sisa 2 JT.
Gua hold 111 Luna di harga 1 juta. Sekarang sisa 30.000. Main bundir 314 juta, beli di saat harga 1 jutaan, kini jadi 140.000. Kalau lihat Terra Luna kayak mau nangis. Uang di Hotbit 8 juta tinggal 95.000. Kacau, hancur banget. Aduh, hancur banget, boom. Dari 26 juta sisa 800 perak. Jadi ini ada juga ya di grup Facebook. Saya tunjukkan saja. Nah, ini ada yang post ya. Gua lagi di titik terendah dalam hidup. Gak usah sebut nominal. Intinya uang itu penting banget. Oke lah kalau minus 30-50% udah siap. Ini hampir nggak ada harganya. Ngerasa bener bersalah buat ortu. Bingung mau ngapain, terserah mau bully atau nganggap ini sarkas. Setidaknya gue cuma mau ngungkapin uno-uno. Rasanya hidup udah terlalu suram buat gue. Buat dapatin uang yang sama dengan kehilangan sekarang rasanya mustahil. Udah 3 harian ini kepikir gue pendam sendiri. Sekarang gue bener-bener gak kuat. Ya. Dan kalau kalian lihat ini si kapten saham juga sudah rugi ya, rugi $1.000 atau 14 jutaan ya. Ya, itulah. Dan apakah saya juga adalah seorang investor dari Luna ini sendiri? Jawabannya iya ya, saya juga adalah seorang pemegang stablecoin-nya yang bernama UST. Sialnya lagi, hampir seluruh payah lagi bilang seluruh tabungan saya juga ada di USD ya. Dan terakhir tanggal 12 kemarin saya ini cut loss di USD saya. Tidak usah sebut nominalnya berapa ya, karena cukup banyak juga, cukup sakit hati juga saya melihat yang katanya stablecoin 1:1 dengan dolar ini bisa hancur ya, begitu seperti dipermainkan ya. Dalam 2 hari ini saya pun cukup linglung ya, kepala pusing, tidur pun tidak nyenyak ya, selera makan pun berkurang ya. Memang uang itu bisa dicari lagi ya, tapi untuk ngumpulinnya ini cukup harus dengan perjuangan lagi ya. Dan beruntungnya lagi ya, satu hari sebelum kejadian ya, orang tua saya ini ada seperti menitipkan uang 100 jutanya ini apakah mau ditaruh di sini ya, karena saya ini kan selalu mengiming-imingi dia dengan bunga yang besar kalau taruh di sini dibandingkan dengan dia kalau taruh di bank ya. Beruntungnya lagi saya diselamatkan oleh Tuhan ya, uang 100 juta ini tidak saya taruh ya di USD ya. Kalian lihat tepat saja 1 hari kalau saya taruh di sini, apa yang terjadi ya, saya tidak bisa bayangkan. Saya melihat ada kesempatan lain di saham ya, tepatnya di IPO saham yang bernama Olive ya. Jadi saya pesan uang sebanyak 108 juta ini di Olive ya. Jadi saya cukup terselamatkan ya, karena cuma beda 1 hari saja. Kalau uang ini saya taruh di USD, maka game over juga ya saya ya. 100 juta mungkin bisa tinggal 100.000 ya. Saya juga cukup terpukul ya atas kepergian dari Terra Luna ini ya. Menurut saya Terra Luna ini sudah end ya. Mustahil lagi bisa membalikkan harganya ini ke all time high, karena supply-nya ini sudah sangat banyak dan orang-orang pasti sudah banyak yang mengambil harga dasar ya. Mana mungkin dia bisa kembali ke $1 ya. Kalau kembali ke $1, nggak usah jauh-jauh lah $1 ya. Ke 10 rupiah saja atau ke 1000 perak ya. Ini sudah banyak menciptakan miliarder baru ya. Saya rasa tidak mungkin ya, karena kalau begitu maka inflasi pasti akan terjadi ya. Untuk kembali ke harga $1 itu tidak mustahil, itu sudah sangat mustahil. Jadi saya sudah menganggap Terra Luna ini sudah gagal ya, karena sebelumnya founder dari Terra Luna ini yang bernama Duocon juga pernah gagal ya di stablecoin pada tahun 2018 yang dia ciptakan yang bernama, kalau nggak salah saya lupa, Basic Cash ya. Itu ada stablecoin 1:1 juga yang katanya sebanding dengan
USD ya, namun rupanya kalau kalian cek di CoinMarketCap, kodenya ini adalah BAC, Basic Cash. Sekarang ada di harga 0,007 dolar ya. Dan ini adalah projectnya dari Dokon sebelum listing koin USD atau stablecoinnya ya. Nah ini kita lihat ini seperti koin mati ya. Dan yang pastinya kalau sudah kejadian 2 kali kayak gini berarti dia sudah gagal ya dalam penanganan yang namanya dia sudah di sudah di blacklist lah ya. Kalau dia lain kali ada buat project baru lagi, jangan dibeli lagi ya guys ya, karena ini sangat-sangat merugikan para investor ya dan para orang-orang yang memegang koinnya. Dan untuk saat ini saya juga cukup kena mental ya guys ya, cukup kena mental juga, mengingat jumlah uang yang saya deposit ini juga bukan nilai yang sedikit ya. Dan untuk saat ini beberapa USDT dan USD saya juga sudah saya convert ya ke BYDR dan saya sudah tarik ke rekening bank saya. Untuk sementara juga saya sudah sangat malas ya untuk melihat dunia perkriptoan ini, namun ya kalau ada waktu-waktu nanti saya akan buka lagi untuk bahas kripto. Ya mengingat di kripto ini sendiri juga banyak koin yang lagi dump ya, terutama BNB ya. Saya juga ada Doge, ada Cardano, banyak lagi lah koin saya yang nyangkut. Kita tunggu saja lah, mungkin di tahun 2024 itu akan terjadi buruan lagi ya. Kalau di tahun ini saya rasa memang sudah masuk ke dalam bearish year ataupun mungkin sudah masuk ke winter ya. Jadi saya biarkan saja BNB saya staking ya, dan kalau ada launchpad saya ambil saja keuntungannya di sana ya. Untuk sementara ini saya quit out dari dunia perkriptoan ya. Jadi saya ambil saja hikmahnya ya, bukan saya sendiri yang kena ya. Di luar sana mungkin banyak juga yang kena ratusan juta ya, miliaran juga ada ya. Yang lebih banyak lagi mungkin ada ya, para bule-bule itu juga mungkin kenanya dalam jumlah yang sangat banyak ya, karena tidak ada yang mengetahui ya koin Terra Luna ini bisa rug pull sesadis ini. Bunuh diri juga bukan merupakan solusi terbaik untuk menghindari masalah ini ya, malah makin memperberat keadaan, terutama buat yang masih punya kedua orang tua. Jadi bagi teman Anda yang terkena entah itu scam di Terra Luna, scam di robot trading, scam di investasi bodong, tolong disemangati mereka ya, dan jangan biarkan mereka sendirian. Seperti di sini saya juga menyemangati kalian. Ingat, psikologi setiap orang itu berbeda-beda, maka jangan pernah membuli seseorang yang terkena musibah ini ya. Saya sendiri berusaha bangkit dari keterpurukan ini dengan melakukan berbagai aktivitas pekerjaan saya ya, kurangi buka portofolio Binance dan berbanyak bergaul di lingkungan sekitar. Itulah kunci agar kita bisa segera move on dari keterpurukan yang kita hadapi. Semangat semua. Per hari ini ketika saya melihat monitor saya, Terra Luna sudah berada di Rp8 ya. Buat yang sudah profit, saya ucapkan selamat ya, selamat sudah profit beratus-ratus ataupun beribu-ribu %. Namun ingat ya, profit kalian itu adalah loss-nya dari seseorang ya. Banyak juga yang sudah loss, termasuk saya. Itu saja video saya kali ini ya. Terima kasih sudah mendengar curhatan saya. Sampai jumpa lagi ya di video saya berikutnya. Bye bye.